Jelas banget. Jelas ya? Jelas, Kak. Jelas, oke. Jelas. Oke, kalau gitu aku mulai ya. Apa namanya, kegiatan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kakak mitra pada malam hari ini dalam kondisi sehat. Karena aku sekarang lagi radang. Banyak banget karyawan juga yang lagi nggak enak badan. Sebelumnya sempat Mama Faye, Pak Iqbal juga. Jadi karena cuaca ini udah panas, hujan, jadi semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya semua ya. Oke, selanjutnya aku mau sebenarnya malam ini tuh sesi kita itu adalah etika bisnis. Sebenarnya materinya lebih ke ini ya, apa namanya, sosialisasi tentang maraknya teman-teman seller yang sulit gitu untuk dikontrol harga jualnya gitu. Karena kita sering dapat laporan bahwa beberapa mitra itu jual di bawah harga. Yang pastinya meskipun sudah dinotis, kadang sudah di-report, kadang udah di apa ya namanya, peringatkan sekali dua kali itu tetap aja. Jadi kadang kita apa namanya, kita hapus SKU-nya gitu kalau dia di Shopee gitu. Cuma kalau untuk di platform lain itu treatmentnya beda. TikTok, Tokopedia, dan lain-lain gitu. Nah, jadi intinya mah aku cuma pengen mengingatkan lagi Kak ya. Harapannya kita semua sadar bahwasanya dengan menjaga harga jual itu kita bisa menjadi brand yang lebih sustain, yang lebih jangka panjang, dan pastinya bisa terus menjadi sumber pendapatan untuk kakak-kakak mitra semua gitu, sehingga kita semua mendapatkan apa ya, mendapatkan hasil yang sama-sama maksimal, nggak perang harga gitu. Kasihan kalau perang harga, kasihan reseller paling bawah sih sebenarnya itu. Karena semakin tinggi level tiernya semakin murah kan dapatnya, tapi kalau yang bawah kan dikit banget. Oke, yang lain boleh di mute dulu ya. Bentar, aku mute dulu. Yang lain boleh di mute ya. Aku gimana lagi mute-nya nih? Oh, oke. Oke, selanjutnya tapi sebelum aku mulai, aku pengen dengar sih. Aku kan udah lama ya nggak pernah ngobrol sama mbak-mbak mitra semua. Meskipun acara inti kita dan nanti sosialisasi tentang reward, tapi sebelumnya aku pengen nanya nih, apakah kakak mitra pada saat ini keresahannya apa gitu sebagai mitra BIMI? Karena kita udah mau akhir tahun, akan banyak agenda ke depannya, akan banyak pembaharuan, akan banyak perubahan kebijakan, mungkin nanti bisa jadi bahan pertimbangan kita juga untuk memperbaiki sistem kemitraan gitu. Coba aku mau tes dulu nih, ada nggak sih yang saat ini punya keresahan, saran, atau masukan, atau pertanyaan yang nanti bisa kita jawab atau bisa kita kasih kebijakan yang lebih maksimal. Kak Rahmi aja lagi sakit nih, nyeri-nyeri badan. Wah, iya nih Kak Rahmi. Keresahannya Kondisi itu, sehat. Mas Akbar. Iya, ini siapa ini? Rahmi. Kak Rahmi, iya, monggo Kak Rahmi, silahkan. Keresahannya itu bisa nggak dimundur penghitungan rewardnya, karena saya tinggal dikit lagi sebenarnya. Ini bisa banget nih Kak Rahmi.
Apa Karami mundur perhitungan rewardnya? Iya gitu paling enggak sampai akhir bulan ini. Tapi Pak, kalau reward itu, karena reward itu sudah ditetapkan sejak akhir tahun kemarin ya Kak Rami ya. Jadi kalau mundur itu kita nggak bisa. Kalau maju bisa. Apa mau dimajuin? Kalau Orangnya maju belum dimajuin mah. protes semua. Ya Allah, nggak bisa Kak Rami. Itu sudah dari tahun lalu soalnya. Emang Kak Rami sisa berapa lagi tuh? Masih lumayan. 1.300, 1.300. 1.300 lagi. Sayang banget ya. Iya, 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 iya. Besok ya berakhir ya, iya. Besok tanggal 15. Mute itu apa sih? Mute. Iya. Kak Desi setuju, Kak Arin setuju. Setuju aja. Halo, udah mulai belum sini? Udah, halo. Mama. Ya, Oke. izin ini off cam nih karena sambil masak. Jadi kebetulan yang bantu di rumah lagi sakit. Ya udah pulang ke rumah, balik lagi deh ke reality. Ini sambil masak nih. Lagi pada sakit semua tuh. Iya, izin sambil masakin anak-anak. Jam berapa nih mulainya? Belum ya? Udah mulai. Ini kita lagi ngobrol-ngobrol sih. Oh gitu. Iya, halo. Keresahan, saran, masukan. Mm-mm. Kita kan udah jarang banget nih ngobrol sama mitra-mitra langsung dari pimpinan utama lah ya. Mm-mm. Gitu. Biasanya kan memang apa-apanya ke Akbar ya, dulu ya. Yang paling ganteng di antara emak-emak. Karena nggak ada lagi. Ini kita katanya mau bahas ini ya. Kak Akbar mau bahas tentang etika bisnis juga ya? Iya. Oh iya, Masya Allah. Aku belum, Assalamualaikum malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bini Family, momi-momi hebat semuanya. Selamat malam, semoga dalam keadaan sehat ya. Karena memang sekarang lagi musim banget radang, terus batuk pilek itu lagi musim banget. Jadi kayak vitamin C, wajib banget di rumah selain sedia Bimi di rumahmu ya. Terus ditambah lagi juga jemurannya pagi-pagi, jangan lupa. Terus kalau yang lagi radang tuh biasanya ampuh banget nih. Biasanya mama saya itu habis sholat subuh gitu ya, atau maksimal jam 6 pagi deh. Itu kita langsung diguyur air dingin gitu loh. Jadi kan kalau lagi radang tenggorokan kan panas tuh suhu tubuh. Jadi dikasih air dingin gitu, atau suam-suam deh, jangan terlalu panas tuh biasanya ampuh tuh nggak jadi radang gitu. Terus malam ini juga tema yang spesial juga katanya mau bahas etika bisnis. Kenapa? Karena dalam berbisnis itu ternyata juga teman-teman bukan hanya mikirin sales aja ya, atau marketingnya aja, tapi ternyata bisnis itu juga ada etikanya. Gimana nanti biar kedepannya juga berkahnya dapet. Karena dalam hubungan sehari-hari pun, apalagi berbisnis ya, kita tuh wajib banget juga punya etika. Nah itu nanti bakal dibahas juga sama Kak Akbar. Oke, sambil nyambi-nyambi juga boleh ya Mam, sambil denger-dengerin juga. Aku kembalikan lagi ke Kak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Mama C. Ya, Masya Allah aku mitranya Kak Desi Risma. Kak Desi Risma tuh yang kemarin ya, yang public speaking ya, bagus banget itu. Keren banget. Yang baru join kemitraan susah berjualan di marketplace karena rating penjualan belum ada. Rating alhamdulillah di TikTok, Shopee lancar dengan live streaming, Masya Allah. Kotor. Susah jualan. Oh, iya, iya, iya. Banyak yang masih susah jualannya, mitra-mitra baru. Karena emang Kak Mitra juga perlu diketahui sekarang tuh, alhamdulillah dan Masya Allahnya kita tuh sudah lebih bahkan itu 700 mitra di seluruh Indonesia dan kakak juga paham lah ya, semakin banyak mitra pasti semakin banyak apa ya, jualan makin banyak, tekanan pun makin banyak gitu. Jadi apa namanya, diskusi-diskusi seperti ini penting bagi kita untuk selalu
mengkoordinasi keresahan-keresahan mitra supaya itu tidak terjadi lagi di tahun ke depan. Karena kenapa malam ini spesial banget dan penting banget karena mungkin dari malam ini kita akan membahas beberapa hal yang jadi fondasi kita dalam berbisnis yang harapannya di tahun ke depan tuh kita bisa menjadi tim lagi ya, tim BIMI yang lebih berkah pastinya, lebih berkah karena kan itu yang kita cari ya. Etika bisnis itu kan core-nya atau tujuan utama itu kan keberkahan ya, Kak ya. Kita pengen nyari keberkahannya, kita pengen nyari ridhonya supaya yang kita jalankan ini bukan cuma sekedar dapat uangnya tapi dapat juga pahalanya. Kan itu kan yang pasti diharapkan kita semua gitu. Maka dari itu aku sangat bergantung juga pada kakak-kakak semua untuk aktif berkontribusi. Silahkan jangan takut yang ngasih unek-unek, jangan takut ngasih kritikan yang pedas karena kalau kami di BIMI itu kami sadar banget kami itu baru 3 tahun. Ibaratnya kalau anak bayi itu baru belajar jalan lah gitu ya. Baru belajar jalan. Jadi pasti banyak salah-salah, banyak hal yang masih bolong-bolong, masih banyak sistem yang amburadul, masih banyak pengelolaan yang masih acak-acakan. Itu pasti kita sadarin banget dan pasti kakak juga ngerasa wah kok semakin kesini semakin kurang dekat nih sama mitra. Iya dulu kan kita mitra yang di-handle tuh paling cuma 100-200, yang aktif tuh paling 20-30, yang paling aktif tuh mungkin 5-10 orang. Jadi kita bisa tuh engage banget. Tapi kan semakin kesini ngebayangin ngelola mitra 700 dengan karakter yang berbeda, dengan pola pikir yang berbeda, itu pasti punya tantangan sendiri di kami. Maka dari itu kami tidak akan bilang wah BIMI ini udah paling bagus, udah paling benar, sistemnya udah paling benar. Enggak, kita sadar bahwasannya kita masih banyak kekurangan. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita berusaha untuk mencari kekurangan, memperbaiki supaya tahun depan semakin baik, semakin baik, semakin baik, sehingga kita semua merasakan merasakan kebersamaan, merasakan manfaat yang luar biasa juga di BIMI pastinya gitu. Jadi kakak jangan ragu, nanti ketika aku minta kritikannya, sarannya, masukannya, karena banyak hal yang mau kita perbaiki tuh di tahun ke depan. Kalau kakak-kakak nggak mau ikut kontribusi, pastinya keputusan akan ada di pusat mutlak gitu. Jadi jangan sampai ragu gitu ya kalau nanti mau kasih kritik dan saran. Nah selanjutnya poin-poin yang akan kita bahas tuh di awal tuh adalah kita mau memperbaiki pikiran dulu nih, kita mau memperbaiki pola pikir kita dalam berbisnis. Terutama aku mau notice ke kakak-kakak distributor dan platinum gitu, karena kakak-kakak distributor dan platinum ini adalah orang-orang yang secara keseluruhan ya adalah orang-orang yang ikut BIMI dari awal, paham banget itu BIMI dari awal sampai sekarang itu gimana transformasinya, gimana perubahannya, gimana perbaikan, pasti kakak ikut semua. Dan kadang kita lagi ada di masa naik, masa turun, kakak udah ngelewatin semua. Dan kakak juga yang platinum dan distributor pastinya lebih berpengalaman, memahami juga gimana sih bisnis BIMI ini berjalan gitu. Sehingga ada beberapa hal yang ingin aku beri catatan gitu untuk kakak mitra, terutama di mitra platinum dan distributor untuk persiapan di tahun-tahun ke depan, terutama di tahun 2023 gitu. Oke, ini lagi pada menyemangati satu sama lain ya. Luar biasa. Oke, aku mulai yang pertama supaya kita engage dulu ya. Sebenarnya poin dari etika bisnis tadi ya yang kita bilang adalah tentang keberkahan. Dan dari keberkahan itu kita harus memahami bahwasanya ada satu pola pikir yang pola pikirnya harus jadi dasar kita dalam berbisnis gitu, yaitu tentang konsep rezeki. Mau kita mau ngomongin etika bisnis, mau kita ngomongin gimana sih supaya berbisnis itu bisa berkah dan lain, itu intinya
kita memahami konsep rezeki dulu. Kenapa aku bilang kita masih memahami konsep rezeki? Poinnya adalah ketika kita bisa memahami konsep rezeki, itu kita memahami bahwasannya rezeki yang sudah ditentukan untuk kita itu tidak akan tertukar ya Kak ya. Tidak akan tertukar, tidak akan pindah tempat, tidak akan nyasar, tidak akan pindah dompet, itu nggak mungkin gitu. Karena kalau kita sudah memahami konsep rezeki, rezeki itu seperti peluru di medan perang gitu. Kalau itu sudah milik kita, maka kita mau gimana pun tuh akan kena di kita gitu. Cuman mungkin bentuknya akan beda-beda. Nah, kenapa aku pengen bahas ini? Seperti yang aku singgung di awal gitu. Pola kita, kalau pola kita, aku suka sih mengamati. Cuma aku mungkin kurang engage ada aja di grup-grup, tapi aku sering mengamati bahwasannya banyak banget keluhan-keluhan tentang yang pertama itu adalah perang harga, atau ada oknum mitra-mitra yang jual di bawah harga gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk satu bentuk pelanggaran yang padahal ketentuan itu sudah kita sepakati bersama. Karena kakak-kakak mitra ketika join itu ada tuh di peraturan price list di paling bawah itu bahwasan tidak boleh menjual harga di bawah dengan harga A, B, C, D, E gitu misalnya. Dan itu kan sudah dijelaskan di awal gitu. Jadi itu pelanggaran yang pertama. Terus yang kedua tentang pelimpahan mitra. Nah, pelimpahan mitra itu juga kadang jadi problem juga nih di kakak mitra, karena kadang mitra kadang mitra misalnya mitra ada di Semarang, cuman dia lebih memilih dengan mitra yang di Surabaya. Alasannya karena mitra Surabaya lebih lebih dekat gitu misalnya, atau lebih enak atau lebih fast respon. Nah, itu kadang jadi masalah juga tuh, jadi pembahasan juga, jadi iri kok itu nggak sesuai dengan teritorialnya gitu dan lain-lain gitu, sehingga memunculkan perdebatan, kadang singgung-singgungan, kadang saling nyindir. Nah, itu juga nggak bagus gitu. Padahal secara secara bahasanya ya, secara keseluruhan mungkin mereka memang lebih senang dengan mitra yang ada di Surabaya, mungkin karena dari pelayanannya. Nah, yang kita perlukan itu adalah introspeksi diri atau koreksi. Sebenarnya aku nggak punya banyak pembahasan utama ya tentang etika bisnis, karena aku paham banget kakak semua sudah paham tentang etika bisnis, apa yang boleh, mana yang tidak boleh gitu, sehingga kita bukan kayak orang yang baru belajar jualan banget kan, enggak ya, sebenarnya sudah punya dasar-dasarnya gitu. Tinggal aku tuh pingin mengingatkan lagi gitu. Ayo kita jaga kestabilan harga. Aku senang tuh kalau ada Kak Nike, Kak Desi, biasanya terus Kak Bila dan Kak Rahmi dan lain-lain tuh notice langsung tuh kalau ada yang jual di bawah harga. Jadi kita tuh di kantor ya Kak ya, untuk sweeping sendiri itu kita sudah 2 orang gitu. 1 orang yang full time. Jadi dia tuh sehari-hari itu nge-sweepingin orang-orang di marketplace tuh. Cuman kadang masih ada aja yang lewat lah gitu. Karena gini, kita punya 7 marketplace. Ada Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, dan lain-lain. Dan semuanya itu untuk ngecekin satu marketplace saja itu sudah menghabiskan 10 menit. Satu marketplace, bayangin. Kalau ada 7 marketplace, berarti sekali searching itu ya hampir 70 menit kan. Nah, itu kan nggak mungkin dia ngeliatin terus, kadang ada jedanya, di jeda 1 jam baru dicek lagi. Nah, kadang di jeda itu ada yang tiba-tiba munculin harga gitu, atau ada lagi nih yang nggak akan sering protes, kok masih ada aja nih yang yang lolos. Biasanya mitra-mitra ini kadang jual produk di bawah harga itu malam. Karyawan kan tidur ya, karyawan kan istirahat. Kadang malam dicek, pagi mitra ngelaporin ada yang jual di bawah harga, pas kita sweeping dia sudah ganti. Nah, kayak gitu tuh sering case-nya. Jadi aku juga pengen mengklarifikasi kenapa masih ada aja tuh yang
lolos apa namanya mitra-mitra yang jual di bawah harga gitu. Meskipun ada beberapa mungkin yang jadi kesalahan juga di pusat, mungkin karena kurang detail, kurang teliti, kurang kurang apa ya, kurang sering, itu juga kita bisa pahami lah ya. Gitu ya, kakak tentang eh, dasar-dasar boleh do and don'ts lah dalam kita berbisnis, apalagi bisnis tentang kemitraan. Etika bisnis di kemitraan itu nggak jauh-jauh dari apa ya, apa sih namanya, penjagaan harga jual gitu. Dan jangan sampai kita sesama mitra itu saling saling apa ya, kalau bahasanya itu saling apa ya, saling rebutan mitra, itu juga nggak bagus gitu. Karena itu kita nggak percaya kan, bosnya. Kalau kita tuh baik, kalau kita pelayanannya bagus, kalau kita penawarannya menarik, tuh pasti orang juga mau kok sama kita gitu. Jadi yang difokusin tuh adalah penawarannya dan pelayanannya gitu. Oke. Terus aku juga mau notice kakak tadi yang udah aku sempat sebut di awal tentang mitra platinum dan mitra distributor. Aku harapkan kakak yang sudah platinum, sudah gold, terutama yang sudah punya toko, itu besar harapan untuk punya apa ya, untuk segera berbadan hukum gitu, minimal CV lah gitu. Karena kalau kakak mau besar itu nggak mungkin bisa dengan perorangan gitu. Dan kalau kita berbisnis dan selalu apa ya, menjadi bisnis yang perorangan, dan kita tidak mau berbadan hukum, alasannya adalah untuk menghindari pajak, itu malah jadi bumerang nanti untuk kakak semua. Ini aku peringatkan banget ya. Pokoknya ini udah, kita tuh sudah banyak konsultasi apa namanya, tentang hal ini gitu. Terutama tentang berbadan usaha. Karena nantinya jangka panjangnya perusahaan-perusahaan kakak tuh bakal kejar-kejaran kok, kejar-kejaran dengan pajak, dan pada akhirnya pun bakal tetap harus bayar pajak gitu. Dan cuma tunggu waktu aja gitu. Dan tapi jangan sampai kita tuh kena di pajaknya tuh malah permasalahan atau masalah di pajak gitu. Nah, itu kan kalau kena di pajaknya pas masalah, itu tuh nanti malah kita nomboknya banyak, nanti ngurusnya susah dan lain-lain gitu. Jadi sejak awal inilah kita berusaha untuk ngurusnya. Nanti kalau soal prosesnya gimana, nanti cara mudahnya seperti apa, terutama untuk yang platinum dan distributor, itu nanti akan kita adakan kelasnya sendiri. Alhamdulillah juga kita punya konsultan juga, supaya memudahkan kakak dalam mendaftarkan usahanya masing-masing. Karena itu penting banget gitu. Apalagi yang kita tuh kenapa kakak kesulitan, kita tuh sekarang tuh beneran, aku nggak bohong ya, Bimi ini sekarang tuh sama pajak tuh, kita sama pajak tuh taatnya minta ampun lah gitu. Kita nggak ada yang mengemplang pajak, semua pajak tuh kita bayar gitu. Semua apa ya, bukan karena kita pengen paling bener tuh, enggak juga. Cuman pertanyaan tuh adalah mau sampai kapan gitu loh. Apa ya kita mau nanti kena batunya dulu, baru kita mau sadar bahwasannya kita apa namanya, harus bayar pajak. Meskipun di Islam itu ada mungkin ya masih dalam perdebatan tentang pajak. Teman kita kan tinggal di Indonesia, kita wajib pajak tuh wajib untuk kita gitu. Dan itu apa ya? Apalagi Bimi yang sudah apa ya? Dibandingkan tahun lalu itu kita tuh growth-nya tuh bisa sampai 5 sampai 10 kali lipat lah, sehingga nilai pajaknya pun tinggi banget. Semua sektor dikenain pajak. PPN lah, PPH, PPH 21, PPH 25, itu banyak banget. Nanti ada PPH hadiah. Tahun lalu kita apa namanya? Kita karena kita masih apa ya, belum PKP ya, belum PKP itu perusahaan kena pajak kalau aku nggak salah ya itu. Karena kita belum PKP tahun lalu, jadi itu nggak banyak itu apa namanya, pajak-pajak yang harus kita bayar. Cuman ketika alhamdulillah mitra-mitra Bimi ini semakin meningkat, otomatis Bimi juga meningkat toh. Jadi kalau mitra Bimi ini apa penjualannya meningkat kayak Teh Desi, Teh Nike dan Kabila dan lain-lain yang meningkat, otomatis Bimi juga pemasukannya meningkat. Nah, ketika pemasukan meningkat, maka pajak juga meningkat gitu. Jadi sekarang tuh semua kena pajak. Tahun lalu kita
ngasih reward ke mitra BIMI itu nggak kita apa ya nggak ada tuh pajak-pajakan gitu. Udah kita tanggung semua pokoknya pajak-pajak yang tahun lalu gitu. Karena dulu masih kecil banget, masih 0,5% pajaknya, masih 0, sekarang udah 10-15% pajaknya, dan itu kan luar biasa. Maka dari itu kita tuh harus berbadan usaha tuh ya dari situ gitu, karena badan usaha itu juga membantu bisnis kakak semua tuh untuk dapat trustnya customer yang pertama. Kedua, kalau kakak yang punya toko atau kakak yang mau mengembangkan usahanya, nah badan usaha itu bisa membantu kakak untuk dapat trust si brand apa ya, trust brand. Kalau toko tuh trust brand-brand luar apa ya, brand lain maksudnya, kayak misalnya mau Muung atau yang lainnya, itu kan lebih trust juga pastinya. Atau ada perusahaan distribusi mau kerjasama, apalagi distributor ya. Tahun depan distributor tuh wajib berbadan usaha dan wajib mendistribusikan produk ke wilayahnya masing-masing gitu. Sehingga ketika artinya sudah ada tim sales dan harus dibangun tuh sistem perusahaannya dan organisasinya. Kalau benar-benar mau besar ya, ini kan kita mau mendorong mitra-mitra BIMI untuk menjadi yang tadinya cuma sekedar pedagang menjadi seorang pebisnis. Itu beda, Kak. Itu shiftingnya beda. Makanya kita tuh sampai sekarang itu berusaha bagaimana mitra-mitra BIMI ini nggak boleh nih mindsetnya, pola pikirnya pedagang terus, penjual terus. Ini kan kalau kakak nggak punya sistem, nggak punya organisasi perusahaan, nggak punya tim, nggak punya apa ya, nggak punya struktur kerja atau sistem kerja, artinya kakak masih pedagang, masih jualan biasa. Artinya selama jadi pedagang ya belum bisa disebut bisnis gitu loh. Kalau mau ngomong cuma sekedar pedagang, ya kita nggak bisa ngomongin 3 hal. Pertama, kalau kita cuma sekedar ngomongin dagang doang, kita nggak bisa ngomongin profit, kita nggak bisa ngomongin growth, kita nggak bisa ngomongin sustainability. Artinya kita nggak bisa tuh ngomongin kita nggak bisa ngomongin target, kita nggak bisa ngomongin nanti perusahaan ini profitnya harus berapa ya gitu. Kalau masih perorangan mah gue nyaman nih di sini, dapat segini aja udah syukur, ya kita juga nggak bisa nge-push ya. Cuman kalau BIMI itu punya komitmen untuk membawa mitranya menjadi mitra strategis BIMI official gitu, dan nggak bisa cuma sekedar perorangan doang gitu. Selanjutnya tentang growth. Nah, growth itu adalah tentang cara bagaimana perusahaan kakak-kakak ini bisa terus bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh dari sisi contoh gini, kalau kakak pingin menjadi seorang businessman lah atau seorang pebisnis, kan yang diarahkan tuh bagaimana membangun sebuah tim supaya nggak semuanya tuh nggak kakak semua yang menjalankan gitu. Harus penting kita membangun tim. Tim itu nanti posisinya seperti apa, kondisinya seperti apa, biayanya berapa, kerjaannya apa aja, KPI-nya bagaimana, itu harus belajar dari sekarang gitu. Terus nanti kalau misalnya bisnis modelnya misalnya mau full online. Nah, full online itu kan kakak-kakak misalnya baru masuk di TikTok gitu, belum masuk di Shopee, gimana pengelolaannya, atau nanti yang punya toko misalnya mau punya target toko berapa, tokonya besarnya mau seberapa dan lain-lain. Nah, itulah yang kita harapkan tentang bagaimana sih supaya mitra-mitra BIMI ini well educated, menjadi businessman yang memang sistematis, terstruktur, dan rapih perusahaannya. Siapa sih yang nggak senang dan bangga atau apa ya, merasa pride atau bangga kalau kakak punya perusahaan sendiri gitu. Pasti kakak capek lah. Aku yakin banget sih. Kalau mungkin 3-5 tahun pertama, oke lah kita ngejalanin semuanya sendiri. Cuman pasti ada di pikiran kakak masing-masing itu, kapan ya saya bisa punya waktu gitu. So, bedanya pedagang sama pebisnis kan, kalau pedagang dia menukar waktunya dengan uang. Contoh, mungkin kakak masih ngejualin, masih ngadmin, masih ngorder. Nah, sedangkan pebisnis itu dia dapat waktu, dapat uang. Nah, bagaimana supaya uangnya dapat, waktu sama keluarganya dapat? Apalagi kakak-kakak ini kan para ibu ya. Jangan sampai aktivitas kita berjualan, berdagang, itu melupakan kita kewajiban kita untuk membesarkan anak gitu. Kita jadi nggak punya waktu sama anak, atau bukan nggak punya waktu ya, mungkin
kurang waktunya sama anak dan keluarga. Nah, itu kan hal-hal yang dirindukan toh pastinya untuk kakak-kakak semua. Coba jawab, dirindukan nggak? Pingin nggak punya bisnis kayak gitu? Mana nih suaranya nih? Jangan-jangan tidur semua lagi. Halo, Halo Kak, pengen Kak. tuh kan? Tuh Kak Alis tuh. Kak Alis ini udah luar biasa loh penjualannya. Kak Dewi, apalagi Kak Desi ini kan udah Masya Allah semua gitu. Maka dari itu kita akan melakukan perubahan yang pastinya perubahan ini akan menuju kebaikan, yang kebaikan ini harapannya jadi manfaat untuk kita semua. Dan semua harus komitmen gitu loh. Bisnis yang bagus itu akan selalu berinovasi dan mencari jalan terbaik yang membuat usaha kita itu lebih tahan lama atau berjangka panjang, atau kalau kita bahasa Inggrisnya sustain lah gitu bahasanya. Jadi jangan takut perubahan, jangan takut perbaikan. Tapi aku ingetin lagi, perubahan dan perbaikan itu di awal itu pasti menyengsarakan. Aku udah kayak Mahfud MD susah ngomongnya. Pasti sengsara, pasti capek, pasti kesel, pasti ngedumel. Karena namanya perubahan tuh akan keluar dari zona nyaman. Gitu lah, Kak. Gitu ya. Jadi tahun depan tuh kita akan memulai sebuah kondisi di mana goals-nya simple. Bagaimana mitra BIMI ini bisa menjadi pebisnis seutuhnya. Nah, itu yang kita pingin tancepin gitu loh. Terutama mitra-mitra platinum, gold, nah harapannya gold, silver, dan gold ini bisa naik juga nantinya gitu. Dan itu akan kita upayakan, akan kita usahakan, asalkan kakak benar-benar all out juga gitu. Karena selama ini kan kita nyari quantity tuh. Kita tuh sayang nih kakak. Kita 3 tahun, kita kan aku bilang tadi kita masih merangkak, banyak sistem yang belum selesai, masih banyak kekurangan lah. Gitu. Dan selama ini juga yang kita kejar adalah quantity. Quantity itu artinya adalah, wah yang penting mitranya banyak. Itu kan pemikiran kita yang lama ya, maksudnya, wah Bimi seneng dong, seneng nggak Bimi? Seneng pastinya, punya mitra banyak gitu. Cuman ada rasa tanggung jawab di kita semua itu tentang bagaimana sih supaya kita bisa memastikan seluruh mitra BIMI ini mendapatkan hak yang hak dan kewajibannya gitu, dan mendapatkan sebuah layanan yang membantu mereka untuk menjadi pebisnis seutuhnya gitu. Dan itu memang yang akan kita selalu ulangi, akan selalu kita bahas, akan selalu kita implementasin ke kakak semua gitu. Gitu ya. Karena ya kakak juga tahu lah, dari 700 mitra BIMI, hampir 500-nya itu mitra silver. Dan kakak juga pasti tahu, keaktifan mitra silver itu nggak akan lebih dari 20%. Bayangin, kalau dari 500 mitra BIMI itu 20% doang yang aktif, berarti cuma berapa tuh? Cuma 100 orang yang aktif. Nah, dari 100 orang itu, yang kan aktif sama yang bagus penjualan kan beda ya. Aktif mungkin aktif di grup, aktif ngejualin. Cuman yang bener-bener jualan mungkin paling dari 20% yang lagi, mungkin 20 orangnya. Gitu. Maka penting nih bagi kita untuk menjaga orang-orang yang memang potensialnya dulu nih. Nah, kita tuh ingin menjadikan mitra-mitra seniornya ini dulu bener-bener bener-bener terstruktur lah. Karena gini, 700 mitra itu bukan semuanya mitra pusat. Apalagi kita sudah memulai kan. Kakak mungkin udah dapat infonya dari Mbak Ayu, aku sudah kasih info bahwasannya kita di pusat itu akan mengelola distributor dan platinum gitu. Sedangkan gold dan silver sudah mulai diarahkan ke masing-masing mitra gitu. Dan mitra gold dan silver setelah tutup poin ini boleh memilih ke siapa mereka pengen join gitu. Itu juga poinnya. Tapi terutama di wilayahnya yang pasti yang kita arahkan. Di wilayahnya dia boleh memilih mitra platinum atau mitra distributor. Kalau dia belum ada distributor, dia boleh ke platinum. Tapi diutamakan ke platinum dulu. Karena platinum ngambilnya ke distributor. Gitu. Jadi pusat pun sudah berkomitmen gitu. Bayangin kalau pusat sudah nggak ngambil silver dan gold, artinya ada hilang margin tuh di situ. Kita merelakan profit kita sekian persen supaya hierarki penjualan ini berjalan.
pusat ke distributor dan ke pusat hanya melayani distributor dan platinum, nanti platinum dan distributor melayani mitra-mitra yang di bawahnya gitu. Kan supaya jalan ekosistemnya gitu loh kakak semua gitu. Pusat pun berkomitmen seperti itu, enggak, kakak juga pasti tahu lah, pasti marginnya turun, profitnya berkurang, sedangkan kita punya banyak karyawan, kita punya kewajiban untuk mempromosikan produk, kita punya biaya marketing, kita harus beli aset, kita harus bayar aset, bayar sewa, bayar karyawan yang lumayan banyak, sekarang aja udah 30, insya Allah tahun depan akan bertambah lagi. Itu kan uang semua kak, gitu. Tapi kita sadar bahwasanya kalau BIMI ini mau jangka panjang, mau terus besar, ada hal-hal yang harus kita relakan, ada yang kita korbankan, nggak bisa kita makan semua. Meskipun kakak dulu mikirnya, BIMI ini semuanya diterima, end user diterima, reseller diterima, agen diterima, disebut. Bukan karena kita mau nerima, karena kita harus nabung. Kita harus nabung, kita harus membesarkan bisnis ini supaya settle, supaya stabil gitu loh. Kalau kita nggak punya tabungan, kalau kita baik banget sama mitra juga itu bahaya kak. Gitu. Misalnya, wah udah semua profit kasih aja ke mitra. Nah nanti kalau BIMI-nya nggak jalan, kita nggak bisa produksi, BIMI-nya hilang, amit-amit ya, kakak-kakaknya juga mau jualan apa dari BIMI? Kan nggak bisa lagi. Gitu. Jadi paham ya, kenapa kita tuh mengambil pilihan tuh sulit banget. Pelan-pelan gitu. Nggak bisa tahun ini semuanya beres. Oh, BIMI tahun ini langsung cuma terima distributor doang. Sisanya nggak boleh sama sekali. Nggak boleh jualan end user, nggak boleh. Toh kita jualan end user pun kita naikin 10.000 supaya kita tidak berkompetisi dengan kakak-kakak semua kok. Itu pun pendapat dari end user nggak lebih dari 20%, paling cuma 13% kok. Itu tuh cuma bener-bener untuk ngebantu BIMI untuk ngebayar-bayar bayar-bayar biaya-biaya lah gitu. Jadi jangan dipikir kita ambil semua tuh kita untungnya, enggak juga kak. Pasti ada banyak hal-hal yang kakak nggak lihat gitu loh. Bayangin ya pajak ya, PPN aja udah 11%. Belum nanti pajak penghasilan, belum nanti aku kalau udah ngomongin pajak tuh udah stres sendiri gitu. Soalnya kita tuh udah pajak pajak apa-apa dipajakin gitu. Dan itu makanya perlu pemahaman kita bersama gitu. Jangan sampai kakak merasa dizolimi atau merasa kok nggak adil ya di BIMI. Enggak, kita tuh tadi ya BIMI itu core-nya itu bagaimana kita bisa membangun bisnis yang rahmatan lil alamin lah gitu bahasanya. Yang intinya keberkahan itu yang diutamakan gitu. Yang kita pingin ini bisnis ini bisa menghidupi BIMI, menghidupi karyawan BIMI dan menghidupi mitra-mitra BIMI. Udah sampai situ aja. Selama itu masih berjalan, goals-nya masih benar, kita akan terus berjalan gitu. Jadi kita juga pernah nggak coba mitra yang aku tanya gitu. Pernah nggak sih yang kita bener-bener wah ini TDC penjualan sudah banyak, ayo kita batasi penjualannya, kan nggak juga. Kita nggak mau membatasi rezeki seseorang. Silakan terus diperjuangkan ke rezekinya selagi masih bagus nih masih enak nih jualannya, marginnya, karena kita nggak ada yang tahu ke depannya bagaimana gitu. Dan itu kita pun sudah ada rasa bangga, ada alhamdulillahnya. Aku sering lihat tuh di TikTok ada BIMI Mustika Jaya gitu, itu bagus penjualannya. Pusat sekarang jualannya yang nonton tuh paling cuma 20 orang, 18 orang. Itu mitra BIMI yang nonton 100-an, 200-an. Itu kita bangga atau sedih? Bangga gitu. Jadi kita nggak mau, kita tuh 6 bulan pertama aja yang membangun awareness. Jadi gini, kakak bayangin. Pola pembeli BIMI itu adalah di awal. Jadi gini, kan kita 6 bulan terakhir kan fokus ya, awareness ya. Kita endorse sana sini, ada yang sampai 20, 30, 50 jutaan lah kita per bulan, tuh lebih bahkan itu. Kita endorse tuh, semua orang kita endorsein gitu. Oke, pertama mungkin dia akan belinya ke pusat, dia akan beli ke BIMI pusat. Iya, kenapa? Karena dia pengen nyari trust-nya dulu, dia akan beli di official. Karena itu jalur utama. Jadi ketika dia dapat endorser, dapat konten dari endorser, dia akan beli dulu di pusat. Ketika dia sudah dibeli di pusat, dia merasakan produknya bagus, dia merasakan produknya dia manfaat untuk dia belinya kemana? Apakah dia beli ke pusat lagi, sedangkan pusat harganya lebih mahal? Beli nggak dia ke pusat? Enggak. Mereka tuh baliknya belinya ke mitra. Makanya ketika ada peningkatan penjualan,
Jadi gini, pas ada peningkatan penjualan di end user, di bulan berikutnya ada penurunan dan ada peningkatan pendapatan di kemitraan. Kenapa? Karena aku bisa jamin orang-orang yang tadinya belinya ke pusat itu untuk repeat ordernya, belinya ke mitra. Jadi jangan sedih, Kak. Kita itu akan selalu mengutamakan mitra gitu. Gitu. Jadi apa ya? Jadi perlu jadi pemahaman kita bersama yang akan menjadi etika kita juga bersama. Bahwasanya kita menjalankan BIMI ini, kita nggak merasa BIMI ini besar karena Akbar, karena Mama C doang, karena timnya BIMI doang. Enggak, BIMI ini juga besar tuh karena ada peran penting dari mitra gitu. Jadi makanya kita selalu mengupayakan mencari hal baru. Bahkan kalau kakak tahu ya, kita nyari karyawan pun kadang dari mitra duluan. Siapa nih yang mau jadi yang tadinya mitra BIMI mau jadi karyawan BIMI, kita open gitu, karena kita seneng gitu loh sama mitra kita semua gitu. Tuh Mbak Ayu tuh dari mitra BIMI gitu, admin kita, kan kita bangga dan bahagia gitu. Nah, hal-hal itu kan yang nggak pernah kita ungkapkan, yang kita nggak selalu, nanti karena kalau kita sering membahas itu, nanti kita mungkin akan dirasa membela diri gitu. Makanya kita hati-hati, kita memberikan pengertiannya pelan-pelan, bertahap, dan nggak selalu kita omongin kebaikan BIMI, kebagusan BIMI lah, pengertiannya BIMI ke mitra, enggak. Kita santai aja, kita paham bahwasanya bagi para mitra lama, para mitra-mitra BIMI yang udah ikut BIMI sejak dulu, pasti paham apa yang kita lakukan saat ini tuh cuma serta-merta supaya kakak bisa terus berkembang dan bertumbuh di BIMI. Udah itu aja lah gitu. Toh mau dibawa kemana juga BIMI gitu loh, kalau bukan kita semua yang merasakan manfaatnya gitu. Nah, itu sih ya, itu beberapa catatan dari aku, poin-poinnya. Mau itu tadi tentang BIMI ataupun tentang tentang usahanya masing-masing. Pokoknya aku kasih gambaran sedikit, BIMI per tahun depan itu akan fokus ke distribusi offline. Ya ini. Karena yang perlu dipahami, masa COVID sudah selesai. Ketika COVID sudah selesai, behavior atau kebiasaan orang berbelanja itu akan cenderung ke toko gitu, akan cenderung ke toko. Tuh, offline lah ya, penjualan offline, karena orang akan balik ke fisik, penjualan fisik lagi, melihat fisik, merasakan tes, dia dapat testernya gitu. Jadi kalau kakak mitra, aku harapkan terutama distributor dan platinum sekali lagi itu harus punya channel distribusi offline. Kalau belum punya toko, minimal punya mitra-mitra toko, itu harus dipegang per wilayahnya gitu. Dan untuk supaya kita bisa masuk ke toko-toko dengan mudah, biasanya perjanjian kerjasamanya antar perusahaan, nggak boleh perorangan. Maka aku bilang tadi harus CV gitu. Jadi bayangin nanti di kota kakak nih, di misalnya TDC di Sumedang tuh ada berapa toko baby shop. Jadi kalau BIM ini bisa masuk kemana aja sih? Simpelnya ke toko baby shop, apotik juga. Nah, dua itu yang mungkin bisa dimasukin ya. Kalau Alfamart tuh masih terlalu ketinggian. Toko baby shop dan apotik itu bisa dimasukin ke BIMI. Nah, itulah yang di mapping dulu, dicari di kita bahasanya di mapping, di riset lah. Ada berapa banyak sih mitra offline di daerah kita. Nah, itu harus dijangkau, nggak boleh tidak dijangkau, karena itu akan menjadi sumber penjualan utama di tahun ke depan gitu. Karena offline is everything lah buat tahun depan gitu. Kalau masukin BIMI di apotik, bagusnya kasih harga berapa ya? Nah, kalau toko itu, makanya nanti kita akan menetapkan harga retailer ya. Ada reseller, ada retailer gitu, yang harganya nanti sama-sama kurang lebih sama lah, supaya karena di toko tuh margin emang nggak terlalu besar Kak, gitu. Kalau toko tuh margin nggak terlalu besar. Dia berapa ya kemarin tuh, toko tuh kurang lebih 15% lah marginnya gitu. Jadi kalau kakak misalnya mitra platinum atau mitra distributor masuk ke toko, itu kasihnya harga reseller gitu, reseller silver lah ya. Tergantung pembelian juga biasanya. Oh ya Kak, dulu ada yang komen Pisen untuk sabunnya katanya nggak bagus aja, isinya itu nggak cari gitu. Aduh, ini gimana nih maksudnya nih? Dulu ada yang komen
Pasien ini pasien, untuk sabunnya katanya banyak busanya aja. Isinya tuh nggak cair. Oh iya, memang kita memang foam Kak Nurul gitu ya. Maaf ya Kak Nurul, karena kita teksturnya foam gitu. Jadi sekali lagi aku ingatkan, Kak Nike, Teh Desi, semuanya mitra platinum, mitra distributor harus melek dengan legalitas, terutama badan usaha. Minimal CV, kalau belum bisa PT, CV dulu gitu. Karena nanti ketika sudah jadi CV, kita akan terbiasa untuk mensistemasi perusahaan, mulai ada faktur-faktur penjualan. Jadi tertata tuh, oh penjualan kita berapa sih, nanti bisa diukur, bisa ditingkatkan gitu. Dari situ dulu gitu, supaya kita kerjasamanya enak, pusat juga bisa mengontrol penjual. Oh sebenarnya mitra BIM ini gimana sih penjualannya, apa yang perlu disupport. Kalau sekarang kan kita sulit nih. Aku mau nanya nih, misalnya, aku mau nanya Teh Desi. Teh Desi, sebenarnya penjualan BIM itu kemana aja sih gitu? Supaya nanti pusat tahu nih cara supportnya gimana. Nggak mungkin kita mau ngambil mitranya Teh Desi terus kita terus enggak. Kita butuh tahu penjualan Teh Desi, yang Teh Desi itu lempar ke mitra tuh, penjualannya mitra tuh kemana aja. Nah itu tuh kan apa namanya, eh yang kita tahu selama ini adalah penjualan BIMI ke TDC. Nah, kita nggak tahu penjualan TDC ke mitra-mitranya. Kalau kita nggak tahu penjualan TDC ke mitra-mitranya, bagaimana kita membuat strategi penjualan atau strategi marketingnya? Nah, itulah sama. Kenapa aku bilang kakak-kakak semua, kalau kakak-kakak semua sulit diajak kerjasama, nah nanti ke depannya akan sulit tuh menentukan strategi apa yang mau diperbaiki, inovasi apa. Gitu. Nah, itu sih harapannya, kita sudah mulai aware, sudah mulai sadar. Nanti setelah ini aku harap akan banyak diskusi lagi tentang legalitas. Bagaimana cara supaya bisa jadi CV, apa manfaatnya kalau kita jadi CV, apa keuntungannya, apa kekurangannya. Nanti kita akan bahas semua, akan kita jadwalkan, insya Allah dalam beberapa minggu inilah ya, minggu ini atau minggu depan, itu akan kita adakan kelasnya, supaya kakak itu mulai persiapan dalam membangun perusahaan yang lebih berkepanjangan atau sustain gitu. Gitu ya, kakak ya. Gimana? Setuju nggak kalau kita minggu depan bahas tentang badan usaha? Setuju, setuju. Wih, rame nih, masya Allah. Ini calon-calon pengusaha sukses semua nih. Amin, amin. Setuju. Setuju kali. Seru nih itu, rame kan? Itu nanti juga akan diajari. Aku tahu nih, aku yakin kakak-kakak semua ini kalau keuangan tuh nyatet. Ini lebih ke mencatat penjualan ya. Cuman aku yakin pasti kakak-kakak ini nggak tahu berapa sih sebenarnya profit kita per tahun, untung bersih kita tuh berapa sih sebenarnya alokasi budget yang harus kita gunakan untuk marketing, yang harus untuk mempromosikan toko kita. Aku yakin tuh nggak ada gitu, karena yang kakak tahu itu adalah mencatat penjualan. Padahal sistemasi keuangan itu nggak berhenti di penjualan, panjang itu prosesnya. Dan itu kalau kita bisa, kan gini ya kakak ya, mau sebesar apapun omset kita, kalau kita nggak paham keuangan, tetap aja kita nggak akan bisa, tidak akan bernafas panjang. Kenapa? Loh, kita nggak bisa ngelola keuangannya. Yang kita tahu tuh adalah, ini satu produk, harganya kita modalnya misalnya 55.000, oh laku 70.000, 15.000 itu adalah untung kita semua. Salah. 15.000 itu untung kotor. Belum dipotong biaya marketing, belum dipotong biaya operasional, belum dipotong packingan, belum dipotong nanti karyawan, belum dipotong biaya sewa, belum dipotong listrik. Kita nggak tahu. Itulah yang ngebuat kakak tuh kok ngerasa, kok bisnisku nggak tumbuh ya? Atau kok bisnisku kayak gini-gini aja ya? Kok aku kayaknya ngerasa jualannya banyak, cuman kok untungnya sedikit ya? Nah itu tuh karena tidak memahami keuangan secara keseluruhan tuh. Gitu. Belum biaya admin Shopee gitu. Kan banyak tuh sebenarnya yang hal-hal yang kakak-kakak itu belum tahu, mungkin belum cari tahu, belum konsultasi juga gitu. Nah, tahun depan kita akan mulai dari distributor dan platinum. Nanti distributor dan platinum akan ngajarin teman-teman yang di bawahnya. Supaya tahu semuanya, semua harus well educated. Mitra BIMI ini
nih ya, customer Bimi dan mitra Bimi adalah orang-orang yang well educated gitu. Artinya terpelajar, artinya banyak pengetahuan gitu. Jadi kita harus apa ya, harus bisa mempersiapkan diri kita tuh untuk membangun bisnis yang lebih besar lagi. Itu titiknya di situ. Paham etika bisnis supaya bisnisnya berkah, sama paham keuangan bisnis supaya bisnisnya bisa besar. Kalau kita nggak bisa memahami apa namanya, udah kita nggak punya etika dalam berbisnis, jadi orang tuh nyumpahin kita terus, toh kita juga nggak bisa ngelola keuangan sehingga perusahaannya stuck. Gitu. Jadi itu ya, aku akan banyak ngasih note ke mitra-mitra Bimi, terutama di distributor dan platinum, supaya nanti distributor dan platinum bisa ngasih lagi tuh ke bawah-bawahnya gitu. Jadi semuanya mendapatkan informasi yang lengkap, manfaatnya bagus, kita semua enak ngejalanin bisnisnya gitu ya. Insya Allah nanti minggu depan nanti kita akan jadwalkan untuk kelas tentang cara membangun CV ya, atau mendaftarkan perusahaan di CV gitu. Nanti aku akan koordinasikan ke tim supaya ditentukan jadwalnya dan pembicaranya. Insya Allah doakan teman-teman semua. Oke, silakan kakak kalau ada yang mau ditanyakan. Apalagi saya masih silver, masih belum mengerti menjalani bisnis ini kak. Ya, nggak apa-apa, kak, nggak apa-apa kak. Vela Fitzahra Mezni. Sekarang masih silver. Itu Teh Desi, Kak Nike, Kak Bila, terus Kak Suci, siapa lagi? Kak Ivo, Kak Rahmi itu mulainya dari silver semua kok. Dan udah bertahun-tahun mengelola, cari cara, belajar terus sehingga sekarang bisa jadi platinum, bisa jadi distributor. Itu kan proses yang panjang, Pokoknya dijalankan, diniatkan, benar-benar untuk apa ya? Yang pasti pertama untuk menghidupi keluarga, niatnya harus tulus, harus bagus supaya banyak banyak rezeki yang tidak terduga masuk gitu. Kalau sebelumnya pernah ikut apa ya, ceritanya Kak Alias ya, kalau nggak bukan Kak Alias, siapa ya kemarin tuh ya, aku lupa. Itu kan karena apa namanya, doa orang tua yang membantu orang tua di masa-masa akhir orang tua itu, wah itu rezekinya mulai melimpah. Jadi kalau bisa ya sama orang tua ya bagus lah. Kak Olive ya tuh, aku terinspirasi tuh dari Kak Olive tuh, Masya Allah tuh luar biasa tuh Kak Olive tuh, mantap sekali pokoknya. Kak Lisa juga ini menginspirasi loh Kak Lisa. Kak Lisa bidan kita ini. Udah beberapa kali sharing nih kita sama Kak Lisa. Kak, bisa kasih tahu juga untuk distribusi ke baby shop. Nah, apa nih? Apa yang perlu diketahui kakak-kakak tentang distribusi ke baby shop nih? Aku akan bantu jawab. Silakan, ayo pertanyaannya. Monggo. Aku akan sempatkan untuk pembahasan tentang cara lobbynya mungkin Kak. Gini, ini polanya ya kakak semua ya, supaya nanti bisa diduplikasi. Pertama, untuk kita masuk ke distribusi offline, kita harus punya pegangan proposal bisnisnya dulu. Proposal bisnis itu biasanya proposal penawaran. Nah, proposal penawaran ini biasanya kita buatkan, cuma nanti kontak personnya itu beda-beda karena harganya akan rata. Nanti di tahun depan akan kita buatkan untuk proposal penawarannya untuk mitra platinum ke distributor atau mitra platinum ke toko ya, atau ke retail gitu ya. Nah, itu dulu yang dipunya. Yang kedua, kakak harus riset dulu dan mapping di wilayah kakak semua. Ini ada berapa toko, ada berapa baby shop, gitulah simpelnya ya, ada berapa baby shop dulu. Dan ingat apa namanya? Ingat Pareto. Bukan ingat Pareto ya. Ibaratnya closing itu kan 1:10 ya. Jadi 10 orang yang kita lobby biasanya cuma satu yang closing gitu. Jadi jangan sampai yang ditawarin cuma satu, ketika udah nggak closing udah berhenti. Itu jangan juga gitu ya, Kak Bila ya. Gitu. Dan itu nanti apa namanya, lobbynya sebenarnya simple Kak. Insya Allah para toko baby shop tuh udah tau lah Bimi gitu. Insya Allahnya ya. Kalau mungkin di daerah tertentu mungkin belum. Cuman di kota
insya Allah tuh sudah dapatlah awareness-nya. Dan ketika Kak masuk ke toko-toko yang memang sudah tahu BIMI, yang kita perlukan tuh adalah penawaran dan negosiasi. Dan penawaran dan negosiasi itu tergantung salesnya masing-masing atau agennya masing-masing. Dan itu masih bisa diubah. Oh, misalnya harga jualnya harga HIT-nya 75.000. Terus mereka modalnya per piecesnya misalnya 60.000 misalnya gitu ya. Mereka punya margin 15.000 gitu. Oke, nanti kalau pembeliannya misalnya tuh pembelian awal di 20 pieces. Oh, nanti kalau dia naik piecesnya 100 pieces nanti ada diskon sendiri. Nah, itu udah lobby-lobbyan mitra apa lobby-lobbyannya agen dengan retailnya langsung gitu. Yang tidak boleh yang harga yang satu-satunya harga yang perlu dijaga di retail itu adalah HIT-nya atau harga HR tertinggi. Kalau nanti modalnya gimana itu tinggal agennya aja dan nanti akan kita atur tuh teritorialnya. Jadi agen atau distributor tidak boleh mendistribusikan produk di produk secara offline ke wilayah yang bukan wilayah dia gitu. Nah, nanti akan kita atur mulai dari provinsi dan per kota gitu. Nanti ada memang agen kota gitu. Platinum kan disebut agen ya, agen di kota-kota tertentu gitu. Nah, nanti si agen inilah yang akan membawahi reseller dan retailer gitu. Makanya nanti agen ini kalau nggak melek bisnis, nggak punya badan usaha, susah masuknya gitu. Gitu ya, Kak Bila ya. Jadi kalau masalah lobby mah nanti udah tinggal udah punya proposal bisnis, sudah punya toko yang mau dipitching mah gampang tinggal ditawarin segini skemanya, nanti minimum ordernya segini. Kalau oke, silakan dijalankan. Nanti 3 bulan pertama kita evaluasi. Kalau bagus dilanjutkan, kalau nggak bagus nanti tinggal diambil kebijakan lain. Gitu aja, Kak Bila. Kak, tadi kan katanya kita harus bisa mempunyai member yang punya toko offline. Nah, pertanyaan misal nih ya, saya menawarkan ke baby shop atau apotik besar. Jika mereka mau join tapi langsung platinum gimana? Sedangkan saya masih platinum juga, terus untungnya saya ambil dari mana, Kak? Nah, ini permasalahannya di sini gitu. Permasalahan itu adalah ketika si toko atau si baby shop itu mau ambil tier yang di atas kita. Nah, itu kan itu masalah. Tapi insya Allah, karena kita akan ada pembaruan skema kemitraan, kita akan batasi agen di wilayah tersebut itu berapa. Karena kalau selama ini kita nggak ada batasan kan, agen tuh boleh berapa banyak. Karena ya namanya BIMI masih merangkak ya, masih banyak sistem yang masih bolong-bolong. Jadi ya akan kita perbarui tahun depan, bahwa nanti per wilayah itu sudah dibatasi. Harus ada berapa agen, distributornya ada berapa. Jadi per satu provinsi itu distributornya berapa, agennya berapa. Jadi dan agen ini wilayahnya apa aja di situ. Jadi nanti ketika dia si apot, misal gini, misalnya di kota apa ya? Misalnya di kota aja bingung. Kota Bandung. Di kota Bandung itu sudah ada agen platinum misalnya. Misalnya maksimal dibatasi 3 agen platinum di kota Bandung misalnya. Nah, nanti ketika ada toko baby shop yang mau join di platinum udah nggak bisa karena slotnya sudah penuh gitu. Jadi dia nggak punya pilihan selain menjadi mitra gold kecuali dia nanti mau menggantikan mitra platinum yang sudah mengundurkan diri itu bisa. Cuman kalau selama udah full slotnya itu udah nggak bisa lagi gitu. Gitu ya Kak Finza. Nah itu yang akan jadi satu poin perbaikan atau perubahan skema kemitraan kita di tahun ke depan. Di kota Pangkalan Brandan masih susah untuk penjualan BIMI karena masih banyak yang nggak tahu tentang BIMI, Kak. Kota Pangkalan Brandan ini di mana ya, Kak Yuni ya? Aku kurang paham. Aku sudah dari seller kurang lebih 7 baby shop ke Akbar bikin proposal sendiri. Nah ini nih kerennya nih Kak Rizka Febri nih. Kak Rizka ini Surabaya toh ya? Surabaya bukan ya? Kalau nggak salah Surabaya nih. Masya Allah nih bagus nih. Bikin sendiri loh. Keren. Ini Kak Afaflina. Ini juga banyak di Solo. Terus Kak Dewi. Contoh prosesnya gimana? Belum bisa bikin. Keren. Oh iya Kak Rizka di Semarang. Ya lupa maaf. Dulu gold ya. Aku ingatnya Kak Rizka ini gold dulu. Berarti kalau contohnya udah full gitu, mitra gold yang udah ada juga nggak akan bisa naik level ya. Iya, nggak bisa naik level, mau nggak mau. Makanya, karena kalau nggak dibatasi tuh nanti, wah udah sesek banget. Kasihan nanti terbagi-bagi gitu. Makanya, kita tuh nanti ke depannya itu akan memfokuskan ke quality bukan quantity lagi gitu. Jadi quality itu maksudnya oke, nggak apa-apa, kita akan mengurangi jumlah mitra, cuman kita akan memaksimalkan penjualan di mitra. Itu lebih penting tuh daripada
cuma sekedar banyak aja, cuma gonta-ganti terus. Silvernya, wah sebulan gonta-ganti kan capek juga toh. Gitu. Itu ya kayak. Jadi insya Allah skema kemitraan bocorannya itu nanti per wilayah akan kita tentukan teritorialnya, terus akan kita bikin peraturan di mana per wilayah itu kalau udah eh, sesuai dengan apa ya slot yang sudah dibatasi misalnya 3 gitu, kalau udah lebih dari itu kan nggak bisa lagi jadi agen gitu. Dan nanti satu distributor ini mengelola berapa agent gitu di berapa kota gitu. Nanti akan kita atur juga gitu ya, kayak gitulah ya insya Allah kurang lebih tentang sedikit-sedikit tentang perubahan dan perbaikan di BIMI lah gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita beralih ke pembahasan selanjutnya, karena aku mau ada sosialisasi tentang reward karena kan kemarin belum clear ya rewardnya gimana. Kak Ruli, distribusi ke retail baby shopnya bayar pakai Tempo atau bayar full di awalnya ya Kak? Kalau nitip barang di baby shopnya itu ada 2 skema. Yang pertama itu skema konsinyasi, biasanya TOP-nya itu 14 sampai 30 hari atau dia beli putus gitu. Yang paling aman itu ketika kita bisa menegosiasikan untuk beli putus. Jadi kita langsung dapat untung di awal. Karena kalau konsinyasi itu kan belum tentu barang kita laku kan. Apalagi kalau mereka nggak niat jualinnya, hanya susah. Aduh, aku kakiku sakit. Makanya paling bagus tuh adalah kalau bisa beli putus ya Kak. Atau bukan beli putus ya, beli bayar di awal gitu. Kak Lisa asik sosialisasi reward. Udah paling semangat nih reward nih ya. Kan pernah tuh dulu chat kabar minta tolong bikin proposal penawaran tapi nggak tahu gimana, waktu itu lama banget tanggapannya, terus aku bikin diri. Kariska nih. Ini mohon maaf ya Kariska ya. Ini saking banyak yang dikerjain jadi nggak tahu nih kalau ada mitra. Kayaknya aku udah pernah deh buatin Kariska. Waktu itu udah sempat dikirim BIMI apa admin belum ya? Aku udah ada proposalnya juga dulu tuh. Udah bisa jadi aku karena aku nggak pede kalau share di grup. Masya Allah Kariska. Wah boleh tuh Kariska, nomor WA-nya yang mana Kak? Wah keren-keren nih Kariska nih. Ayo semangat-semangat. Ini tuh pada apa namanya berbagi tentang distribusi offline. Pokoknya aku ingetin lagi, distribusi offline tahun depan itu mutlak hukumnya. Jadi kalau mitra-mitra yang cuman maunya online, aku nggak ada masalah. Cuman aku peringatkan akan nyesel kalau kita nggak masuk di offline gitu. Dan ingat kakak mitra Platinum yang tokonya sudah dimasukin BIMI dari kakak-kakak semua itu dilaporkan ke pusat supaya bisa jadi database pusat, supaya nanti kalau ada mitra lain yang masuk ke toko yang sudah kakak masukin itu bisa kita kasih tahu gitu. Makanya database-nya selalu diisi ya, selalu diupdate ya, jangan sampai nggak diupdate gitu. Oke ya, sudah ya. Ini kita sudah mau jam 8:30. Kita ada pembahasan selanjutnya tentang reward. Dan aku perlu sosialisasi sebelum nanti aku share ke grup mitra ya. Sudah ya Kakak ya, kita balik ke sosialisasi reward ya. Karena besok akan sudah tutup poin.